Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal masa ganti oli. Jadi mungkin penulis ganti olinya ini terlalu cepat. Ya, kalau yang ngikutin videonya penulis itu ganti oli itu bisa sampai 40 km udah ganti, 80 km udah ganti. Jarang-jarang kayak sekarang ini yang 1188 km belum ganti oli. Jarang-jarang ya. Kalau gitu tuh biasanya pakai oli rekomendasi. Yang menulis kebetulan sekarang ini pakai merek KCO juga minyak gorengnya. Jadi sekarang ini juga pembuktian bahwa ya penulis pakai beneran Mesran dan KCO sampai 1188. Suara mesin sudah mulai kasar sih, sudah dekat-dekat akhir masa ganti olinya. Tapi penulis nggak mengharuskan juga yang lain pakai ya sama seperti penulis, yaitu ganti oli di sekian puluh kilometer, di sekian ratus kilometer. Kalau ada yang tanya berapa kilometer, ya sebenarnya penulis itu selalu ngomong kalau ganti oli jangan pakai acuan kilometer. Tapi penulis sering juga ngomong kalau ganti oli di motor yang sehat, motor yang lain, kalau olinya Mesran campur minyak goreng 10%, penulis ganti di 6.000. Pakai Mesran Super pun sama ya, 5.000 lah kalau Mesran Super. Kalau Mesran SAE 40 6.000. Mestinya bisa lebih, tapi ya penulis biasanya antara sudah lupa kapan ganti olinya atau ya merasa ganti aja lah gitu ya. Jadi antara kayak motor penulis gini ekstrim, ganti oli bisa ratusan kilometer, atau kayak di motor penulis yang lain Hit sama Next 2 ganti olinya 6.000-an. 6.000 menurut penulis sudah cukup panjang ya untuk sebuah motor. Kalau mobil ya mungkin bisa jadi 10.000. Nggak tahu lagi lah. Yang mobil masih berapa kilometer ya? Mungkin masih 4.500. Sulit juga menentukan kapan ganti oli untuk oli mobilnya. Tapi yang jelas ganti olinya gitu. Mungkin ada yang bisa lebih panjang lagi ya. 6.000 itu ya minimal sebenarnya. Penulis sering lupa. Nah terus penulis cerita gini karena ada ya yang mengeluh pakai Mesran SAE 40 ganti oli tiap 3.000 km. Mesinnya jadi berat, jadi kasar, dan ketika mesinnya dibongkar pistonnya baret, terus berkarat, terus sil-sil pada melar semua. Ya menurut penulis klaimnya agak aneh ya, agak aneh. Yang pertama adalah dia nyebut pakai pakai Mesran SAE 40 dan minyak goreng pertama kali itu enak. Itu bagi penulis aneh klaimnya, karena nggak ada ya pemakai Honda yang ngomong pakai Mesran SAE 40 pertama kali itu enak. Komentarnya pertama kali pasti berat. Jadi kalau oli bawaan campur minyak goreng itu baru ngomong enak. Tapi kalau habis pakai oli bawaan, terus pakai Mesran, terus pakai campur minyak goreng juga, pasti ngomongnya berat. Karena memang Mesran SAE 40 jauh lebih kental daripada oli bawaan. Terutama saat dipakai ya. Saat dipakai.
encernya beda. Yang satu 10W30 Idemitsu yang emang olinya gampang encer. Yang satu lagi oli single grade. Jadi kalau single grade ya lebih kental lah ya. Tadi aneh ngomong pertama pakai itu enak. Terus yang kedua adalah periode ganti olinya. Mengapa kok 3000? Itu rekomendasi siapa? Soalnya kalau penulis ya pakai Mesran B40 ya. Penulis ya rasanya ngomongnya tetap 5000 4000 gitu, nggak 3000. 3000 penulis nggak pernah ngasih rekomendasi diganti 3000 gitu. Kalau motornya sehat 4000. Kalau Mesran ya, Mesran B40 atau SAE 40. Itu pun tanpa campuran minyak goreng. Kalau pakai campuran minyak goreng penulis pasti bilang 5000 kalau motornya sehat. Jadi ngomong ganti 3000 itu nggak jelas, entah dari mana. Dan dia ini yang bro yang posting kayak gitu, dia komen pertama kali. Komen pertama kali langsung ngomong gitu. Jadi dia sebelumnya nggak pernah konsultasi. Entah konsultasi dari mana 10% itu. Ya, yang penulis protes itu ganti olinya itu 3000 km. Dari mana? Nanti penulis bahas. Yang keanehan lain adalah mesin bisa sampai berkarat. Aneh loh ya, mesin sampai berkarat. Penulis cuma pernah jumpai mesin berkarat itu kasusnya Bro Arif TC Gorip karena oli mesinnya dicampuri ATF. Kalau nggak ATF ya MTF, entah yang mana. Tapi kalau nggak salah ATF. Dan ini tuh bener mesinnya berkarat. Padahal sebelumnya dia bongkar mesin ya, jadi motornya Kimco Granding 250 cc. Sebelumnya dia pernah buka mesin juga. Dia sudah pakai campuran minyak goreng bersih total. Terus berikutnya dia pakai campuran minyak goreng juga, tapi ada campuran ATF-nya. Nah itu terus akhirnya ada karat. Jadi ada karat itu karena ATF. Kalau pakai minyak goreng aja nggak ada karat. Ya kalau kita lihat lah, gampangannya dari wajan lah ya. Bagian yang kena olinya kan, bagian yang kena minyak gorengnya kan bening bersih ya. Kalau sampai berkarat itu aneh ya, apalagi itu di bagian-bagian yang kena olinya. Yang pengalaman goreng, apa pernah pengalaman sutile, pasti bersih gitu di bagian yang kena olinya. Yang berkarat itu yang bagian nggak kena minyaknya. Terus kemudian sil-sil melar semua. Nah ini aneh juga. Kalau sil melar kan rembes. Lah kok nggak cerita rembes dong? Kan aneh itu. Jadi ya rasanya bro ini menipu ya. Menurut penulis menipu. Karena aneh gitu loh. Testimoninya beda dengan testimoni bro-bro yang lain. Bro yang lain itu kalau pakai Mesran SAE 40 pertama kali, terus campur minyak goreng pertama kali, gak ono sing ngomong enteng ya, kabeh ngomong berat. Tapi suaranya halus. Performa baru nambah setelah pemakaian 100 atau 200 km. Nantilah itu masih penulis tanyain lagi. Yang dimaksud enaknya itu enak opo gitu loh. Kalau enaknya dia bisa jelaskan bagaimana ya wes. Karena dia sendiri tahu loh ya, mesinnya jadi kasar. Tahu jadi kasar mau apa kok diteruskan gitu. Banyak keanehan dari testimoni bro itu, terus jelas dia nggak ngikutin omongan menulis. Sebenarnya kalau nggak sempat ngikutin video,
banyak ya bahasan yang penulis tuliskan di kupasmotor.wordpress.com. Jadi kalau nggak sempat ngikutin video, baca di kupasmotor.wordpress.com. Dia ngaku udah pakai campuran bimoli dan minyak goreng 4 kali. 4 kali ya. Entah mengapa begitu nggak enak pertama dia nggak komplain. Kenapa kok nunggu mesin dibelah dulu? Tapi dia melakukan 4 kali dan umur motornya 15.000. Kalau ganti olinya tiap 3.000, maka dia sempat 3.000 km nggak pakai mesran atau minyak goreng. Penulis asumsikan pakai oli MPX2. Kalau katanya 3.000 km, barangkali ya, barangkali dia 3.000 km pertama itu pakai MPX2 atau mungkin 4.000 km lah. Enggak ya, 3.000 ya. Entah dia kok pakai 3.000 km periodenya itu dari mana. Penulis juga nggak tahu dia ganti oli sendiri atau ganti oli di bengkel. Kalau cerita dari ceritanya bongkar itu kayaknya aneh ya, dia kayak ganti oli di bengkel ya. Katanya belah mesin itu mau di bengkel gitu. Aneh ya. Tapi ya wis, anggap aja bener. Anggap aja bener bahwa dia 3.000 km pertama pakai Idemitsu, pakai AHM Oil 10W30. Terus berikutnya dia memutuskan pakai 3.000 km. Ini salah ya, salah. Salah, kenapa? Karena ya kalau menurut penulis sudah pernah pakai oli oli bawaan. Sudah pernah selama 3.000 km pakai oli bawaan. Itu kemungkinan mesin sudah nggak sehat itu sangat besar. Apalagi kalau tempat tinggalnya di pinggir pantai, pakainya motornya di pinggir pantai. Apalagi kalau pakainya di siang hari, di pagi atau sore gitu. Nah itu, kalau sudah makanya seperti itu, kemungkinan rusak mesin itu sudah sangat besar ya. Sudah sangat besar. Karena ya kemampuan karena ya kemampuan olinya sudah benar-benar kacau. Penulis pernah kok pakai ya, punya motor Honda Beat kan, olinya pakai oli rekomendasi, pakai 300 km wes kasar ya. MPX kasar, nggak enak. Yamaha ini di drain 700 km oli bawaannya hitam dan berkurang. Apalagi kalau sampai 2000, wah wis ngeri banget lah. Padahal itu 10W40, sementara punya Honda itu 10W30. Kalau bahan oli mestinya ya hampir sama lah antara Idemitsu nya AHM Oil dengan Nippon JS Nippon tau apa itu ya, Nippon Oil dari Yamaha. Kayaknya masih bahannya sama saja, sama-sama jeleknya. Kalau sudah pakai olinya pabrikan baik Yamaha atau AHM Oil, sudah pernah kepake 2000 km, menurut penulis gak aman ya untuk ganti
2000 km. Kan bisa jadi wis kayak motornya penulis gini. Ini penulis pakainya cuma 1100 km. 700 pakai Yamaha Loop, 400 pakai Yamaha Loop. Semuanya kalau di drain warna olinya hitam. Dan hasilnya apa? Oli cepat rusak, suara mesin cepat kasar. Dipakai ratusan kilometer wis kasar suara motornya. Jadi sudah kasar. Penulis awalnya pakai Fastron Techno, cuma 800 km atau berapa gitu lah ya. Karena sebelumnya pakai Yamaha Loop. Terus pakai Oppo. Penulis coba Fastron Techno lagi kalau nggak salah ya. Itu agak lebih panjang, yang keduanya 900 atau 1000 gitulah. Jadi padahal motor penulis cuma kena oli apa Yamaha Loop ya 1000 km gitu, ya 1100 km itu udah rusak. Apalagi kalau yang motornya si bro tadi 3000 km, pasti lebih parah lagi rusak. Jadi kalau memang ya motornya sudah sempat pakai oli bawaan, hati-hati, karena kemungkinan ya wis bakal rusak mesinnya, bakal sudah dirusak oleh oli bawaan. Jadi hati-hati kalau ganti oli, tetap perhatikan suara kasar halus mesin ya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.